di sini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir kami, yaitu implementasi sistem Smart Following Aroko pada keranjang belanja berbasis ISP 32. Anggota kami yaitu adalah Nur Iman Wahyudayat, Muhammad Alifian Putra Darmawan, Yusuf Muhammad Edward, dan saya sendiri Ahmad Thoriqul Haq Alwi. Untuk pembahasan ada latar belakang, yang kedua bahan dan komponen, tiga cara kerja, empat program, lima demo robot, enam, tujuh kesimpulan. Latar belakang. Implementasi sistem Smart Following Aruko pada keranjang belanja berbasis ISP32 adalah penerapan teknologi pengenalan marker Aruko dalam augmented reality untuk mengendalikan gerakan keranjang belanja secara otomatis. Dengan ISP32 sebagai basisnya, marker Aruko digunakan sebagai petanda yang diidentifikasi oleh sensor atau kamera pada ISP32. Melalui algoritma cerdas, sistem ini memberikan instruksi kepada ISP32 untuk mengikuti gerakan keranjang belanja, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan berbelanja. Konektivitas nirkabel memungkinkan komunikasi dengan sistem pusat atau pembaruan konfigurasi secara remote. Sementara potensial pengembangan lebih lanjut dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan, termasuk pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan gudang distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Yusuf. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah komponen yang digunakan dalam proyek akhir ini ada motor 25GA 370. Di sini kita membutuhkan 4 buah. Lalu ada ESP32 sebagai mainboardnya. Kemudian ada driver L298N 2 buah. Kemudian ESP32 cam sebagai penglihatannya dan holder ESP32 cam untuk menaruh di keranjang tersebut atau robot tersebut. Kemudian ada kabel jumper untuk penghubungnya dan baterai 16 volt. Kemudian ada XL4016 DC to DC converter step down. Kemudian ada acrylic body dan roda 4 buah. Selanjutnya adalah cara kerja robot. Pada tahap awal, robot diaktifkan dengan memberikan pasokan daya sebesar 12 volt untuk mengoperasikan dua buah driver L298N. Sementara itu, pasokan 5 volt dialirkan ke ESP32 cam dan motor pada ESP32 mainboard. Komunikasi antar sistem menggunakan protokol Wi-Fi guna mentransfer data antara ESP32 dan laptop. Proses pengambilan citra dilakukan oleh ESP32 Cam. Citra yang berhasil dikirim melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol HTTP menuju laptop. Laptop berfungsi sebagai server yang bertanggung jawab dalam mengolah citra dari ESP32 Cam. Data hasil pengolahan tersebut dijadikan sebagai informasi yang diteruskan kepada motor pada ESP32 mainboard yang bertujuan untuk mengatur gerakannya. Selanjutnya program akan dijelaskan oleh teman saya Nur Iman. Ya, di sini saya akan menjelaskan program yang kami gunakan pada proyek akhir kita. Ya, jadi di proyek akhir kita ini kita menggunakan dua program dengan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan C++ untuk pemrograman ESP32 yang kami gunakan. Yang selanjutnya kita menggunakan Python untuk pemrograman server pada laptop yang kami gunakan. Nah, saya akan share screen kode yang kami gunakan pada ESP32 yang kami gunakan menggunakan C++. Ya, di sini terlihat
di sini terlihat kode yang kami gunakan untuk ESP32 yang kami gunakan untuk proyek kita. Kita menggunakan dua macam ESP32. Yang pertama adalah ESP32 Cam, di mana dia memiliki modul kamera OV2460 untuk menangkap sebuah citra. Nah, dan yang kedua kita menggunakan ESP Worm yang itu adalah ESP32 yang biasa digunakan pada ESP32 DevKit V1. Nah, kita mulai penjelasannya dari kode ESP32 Cam. Nah, kode dari ESP32 Cam ini kita ambil dari sebentar. ESP32 Cam ini kita ambil dari kita ambil dari kode web server yang telah disediakan oleh ESP32 yang kita modifikasi sedikit agar dapat diakses oleh program Python yang kami gunakan. Jadi kita memodifikasi seperti definisi kamera yang kami gunakan dan mengedit SSID dan password dan lain-lain. Ya. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kode ESP32 Cam-nya. Jadi ada beberapa library yang kita gunakan. Namun pada kode ESP32 Cam ini kita hanya menggunakan sekitar 3 library. Yang pertama include ESP_camera.h, include wifi.h, dan include camera pins.h. Nah, di sini ESP_camera.h dan camera pins.h itu kita ambil dari library bawaan sketch dari ESP32-nya yang kita ambil dari library bawaan tersebut, yang kita ambil dari sketch bawaan ESP32 tersebut dan kita masukkan ke kode kita. Nah, untuk apa? Karena ada beberapa macam ESP32 Cam dan yang kita pakai itu adalah kamera model AI Tinker. Nah, jadi kita harus memilih dulu dari definisi-definisi di library sketch kamera pins.h-nya, kita pilih kamera model AI Tinker-nya. Ya, kemudian kita definisikan SSID dan routernya. SSID dan router yang kita gunakan adalah hotspot dari HP. Nah, jadi SSD hotspot dari HP itu kita masukkan dan passwordnya kita masukkan. Selanjutnya kita akan memulai kamera web servernya, config.init. Nah, di sini kita akan memulai serial default setup. Kita akan memulai Wi-Fi-nya. Kita akan set serial monitoringnya di 11.500 dan kemudian kita memberi sebuah argumen if jika inisialisasi kamera itu gagal atau inisialisasi WiFi itu gagal, nanti akan dinotifikasikan saat debugging melalui serial monitor. Kemudian karena ini kami ambil langsung dari sketch yang telah disediakan ESP32, jadi kita menggunakan default value yang sudah disediakan seperti set V-flip as 0, mirror 0, brightness-nya 1, dan saturation 1. Jadi ini untuk men-setting apakah vertikalnya flip atau horizontalnya itu di mirror, dan brightness dan saturation-nya berapa. Terus Wi-Fi begin di sini, Wi-Fi begin, while delay serial ini untuk mengecek apakah Wi-Fi-nya terhubung, dan jika terhubung, dia akan mengeprint bahwa Wi-Fi telah terhubung. Jika belum terhubung, dia akan mengeprint titik-titik saja. Nah, kemudian, di sini Wi-Fi-nya sudah terhubung. Kemudian kita memanggil sebuah function start camera server untuk memulai kameranya. Kemudian kita mengeprint di serial monitor bahwa kameranya sudah dapat diakses dan mengeluarkan lokal IP yang bisa digunakan untuk mengakses kamera tersebut. Ya, void loop-nya kita kosongkan karena kode yang kami gunakan itu hanya akan mengirimkan sebuah citra jika dia dipanggil oleh pengakseskan langsung melalui web browser atau menggunakan kode. Ya, di sini ada void config init. Jadi pada sebuah ESP3 kamera cam itu
kita bisa setting beberapa parameter pada ESP32 cam-nya tersebut. Seperti frekuensi yang digunakan oleh ESP kameranya itu apa, frame size-nya itu berapa, dan format dari gambar atau citranya itu apa. Nah, di sini di config init ini bisa kita setting beberapa hal tersebut. Namun banyak hal di sini itu sebenarnya default saja, seperti config pin, LEDC, Xclock, phishing, href. Nah, itu kita defaultkan saja karena pada library sketch yang kita dapatkan dari library ESP32 itu ini sudah didefinisikan pada library sketch-nya itu di kamera pins.h. Jadi hanya perlu kita panggil saja parameter-parameternya seperti Y2 GPIO 6, Y3 GPIO 6 atau XLK ini kita panggil saja dari library sketch tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja melewati karena config-nya ini hanya untuk mengatur frame size dan kecepatan clock dari ESP32-nya. Nah, jadi untuk kode ESP32 cam-nya hanya ini. Jadi ini bisa kita panggil melalui kode atau melalui sebuah web browser untuk mendapatkan citra, video, ataupun gambar dari sebuah ESP32 cam. Dan untuk mengakses IP lokalnya tadi di serial monitor tadi nantinya sudah dikeluarkan IP yang digunakan seperti itu. Kemudian kita langsung saja berujuk ke kode ESP32 yang kedua, yaitu kode ESP32 yang bertanggung jawab untuk melakukan gerakan pada motor. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu library, yaitu Wi-Fi.h, karena protokol yang kita gunakan itu protokol HTTP serial. Nah, kemudian kita, seperti yang tadi, kita masukkan SSID dan password-nya, dan kita gunakan Wi-Fi ini sebagai server. Jadi dia akan menerima data dari sebuah klien. Nah, kliennya nanti itu dari kode Python yang akan kita gunakan. Akan dilanjutkan selanjutnya. Namun kita akan lanjutkan penjelasan kode ini terlebih dahulu. Yang pertama, kemudian kita definisikan pin-pin yang digunakan oleh ESP32 motor yang tersambung ke L298N motor driver. Jadi motor drivernya itu memiliki pin-pin masukan seperti enable A, in1, in2, dan enable B, in3, in4 yang nanti akan kita interfacekan ke GPIO pin dari ESP32 tersebut. Di sini ada banyak pin karena kita menggunakan 4 motor. Jadi satu motor itu butuh 3 pin, jadi total kita membutuhkan 12 pin. 12 pin untuk 4 motor menggunakan motor driver L298N. Nah, di sini untuk enable A itu di pin 21, in 1-nya di pin 22, in 2-nya di pin 32. Enable B-nya di pin 25, in 3, in 4-nya di 33, 26. Enable C-nya di 14, in 5-nya 27, dan in 6-nya 12. Enable D-nya di 15, in 7-nya 13, in-nya di 2. Nah, KPKIKD itu kita definisikan di sini sebagai konstanta berbentuk float. Untuk mengatur KPKD-nya secara mudah, kita hanya tinggal ganti di sini di definisi atas ini. Jadi hanya tinggal scroll, tidak usah scroll, bisa kita ganti di sebelah sini. Sebelumnya pada motor driver itu satu motor kan tadi dia butuh enable A, in 1 dan in 2. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah enable A itu dia berfungsi untuk menghidupkan motor tersebut dan juga mengatur kecepatan dari motor tersebut. In 1 dan in 2 itu dia bertugas kedua in dari enable A itu in 1 dan in 2 itu dia bertugas untuk arah rotasi dari motor tersebut. Jadi rotasinya dia ke belakang ataupun ke depan. Nah, setiap enable itu diasosiasikan dengan 2 pin. Nah, ini sudah saya pisah-pisah untuk motor A, B, C, dan D. Nah, jadi enable A itu punya in 1, in 2, dan enable B punya in 3, in 4, dan seterusnya.
Jadi ketiga pin itu penting untuk mengatur kecepatan dan mengatur arah rotasi dari motor yang kita gunakan. Nah, kemudian ini hanya define parameter untuk PID yang kami gunakan, previous error sama dengan 1 dan integral 0. Nah, string receive data di sini ini berhubungan dengan data yang kami terima dari kode Python tersebut yang akan dimasukkan ke kode ESP32 yang kami miliki ini. Nah, kemudian di void setup kita memulai dengan mengaktifkan serial monitor pada 11.500. Kemudian kita memulai Wi-Fi-nya seperti biasa. Kemudian kita memulai server dari ESP32 ini. Jadi ESP32 ini akan bertindak sebagai server yang menerima data dari kode Python. Nah, di sini kita set pin mode-nya, set GPIO pin yang kami gunakan untuk motor tadi sebagai output, dan kita men-setting state awal dari robot kita itu stop motor, artinya motornya tidak ada yang bergerak. Nah, kemudian void loop, kemudian di void loop kita punya Wi-Fi client server available. If client serial print learn, new client connected, while client connected, if client available, cara C sama dengan client read, receive data plus sama dengan C. Nah, ini untuk apa? Ini sebenarnya untuk menerima data dari kode Python yang kita mengirimkan sebuah data ke ESP32 motor yang kita miliki. Nah, ESP32 motor ini menerima data untuk diproses pada PID yang kami gunakan. Nah, yang jadi error yang dikirimkan oleh kode Python ke ESP32 motor ini akan diubah menjadi sebuah char atau dari satuan float menjadi satuan char yang bisa kita kirimkan melalui HTTP serial monitor ke ESP32 motor ini dan dibaca oleh ESP32 motor ini melalui HTTP yang nantinya akan muncul di serial monitornya yang akan dibaca oleh motornya ini. Kemudian dari data yang diterima oleh ESP32 motor ini itu bentuknya itu terus-menerus tanpa putus. Jadi selama dia ada koneksi, dia akan selalu membaca walaupun itu hanya spasi dan koma dan atau yang lainnya. Jadi selama dia masih terkoneksi, dia sebenarnya tidak akan print apa-apa di serialnya. Nah, jadi untuk membedakan data yang kita kirim sebelumnya dengan yang kita kirim saat ini dan yang akan kita kirim selanjutnya, kita bisa menggunakan garis miring n. Nah, garis miring n ini untuk new line dari sebuah karakternya. Jadi pada kode yang dikirimkan oleh Python pada akhir pengiriman datanya itu kita tambahkan garis miring n itu untuk new line dan nantinya akan dibaca oleh kode ini. Nah, dan kode ini nanti akan tahu bahwa itu adalah akhir dari data yang kita terima pada saat ini. Nah, terus ada data baru lagi, dia akan mengetahui bahwa itu data baru dan dia juga akan mengecek new line karakternya, garis miring n-nya, dan dia juga akan tahu bahwa itu adalah akhir dari data yang diterima. Nah, seperti itu. Jadi, agar pembacaannya itu tidak tergabung-gabung dari data yang tadi dengan data yang sekarang, kita pisahkan menggunakan garis miring n. Nah, dan kemudian kita akan memanggil proses command dan data yang kita dapatkan tadi akan dimasukkan ke receive data ini dan akan kita kirimkan ke function proses command. Nah, habis itu receive datanya kita hapus isinya agar dapat diisi oleh data yang baru. Kemudian, ya. Nah, jika koneksi dari sebuah klien yang mengirim data itu putus, pada serial monitor akan
kirimkan notifikasi bahwa klien telah disconnected. Nah, kemudian kita masuk ke void process command, string command. Nah, ini tadi yang dipanggil di atas tadi. Jadi untuk apakah function ini? Yang pertama, function ini akan memotong spasi dalam sebuah data yang kita terima tadi. Nah, kemudian dia akan menggunakan sebuah logika atas data yang diterima dari kode Python-nya tadi. Nah, yang pertama adalah jika kode yang diterima adalah var, dia akan memanggil function move forward. Jika dia menerima jika dia menerima data yang berisikan close, dia akan bergerak ke belakang. Nah, namun jika dia nanti menerima kode yang memiliki awalan Y error, nah, jika kodenya memiliki awalan Y error, dia akan memanggil motor kontrol 2 dan motor kontrol. Nah, awalan Y error itu di akhirnya itu nanti ada sebuah satuan yang menandakan error yang dikenali oleh program Python tersebut dan dikirimkan ke kode ESP32 ini. Nah, errornya tadi, penilaian error tadi akan diubah menjadi float, karena tadi untuk pengiriman harus kita ubah ke char atau substring. Nah, kemudian kita konversikan char atau substring itu ke float. Habis itu error tersebut akan kita masukkan ke function PID control. Function PID control kita panggil dan kita masukkan Y errornya tadi. Nah, hasil dari PID control ini kita akan masukkan ke PID output. Nah, yang nantinya yang telah kita panggil motor control 2, motor control 1, akan kita masukkan PID output ini ke function motor control. Nah, fungsinya untuk apa? PID output itu untuk mengontrol kecepatan kanan kirinya. Nah, untuk mengatur kecepatan kanan kirinya, untuk mengatur kecepatan gerakan dia ke kanan atau ke kirinya, dia menggunakan keluaran dari PID yang kita gunakan yang telah ada di dalam PID output-nya. Nah, terus agar dia tahu dia harus bergerak ke kiri atau ke kanan, keluaran dari PID tersebut nanti adalah plus ataupun minus. Nah, jika dia plus, dia akan bergerak ke kanan. Namun jika dia minus, dia akan bergerak ke kiri. Seperti itu. Nah, jika dari kode ini tidak terdeteksi apapun, dia akan secara otomatis akan berhenti, else stop motor, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke function pergerakan dari motornya. Jadi, kita singkatkan saja. Jadi, kita punya function move forward, itu maju ke depan. Jadi, kita enable semua. Dengan kecepatannya kita jadikan konstan 200. Nah, dari motornya ini, jika ingin maju, salah satunya itu harus high dan salah satunya harus low. Di sini, in satunya high, in duanya low. Ingat, untuk satu enable dia butuh 2. Di sini enable A dia butuh in 1 dan in 2. Jadi untuk dia maju dia butuh in 1 dan 2-nya high dan low. Dan itu sama untuk semua motor. Jadi ini untuk maju untuk semua motornya sama. Untuk move backward-nya juga sama seperti move forward, cuma nanti di sininya kebalikan, yang tadinya high low jadi low high. Ya. Kemudian kita punya motor kontrol 1 dan motor kontrol 2. Motor kontrol 1 itu untuk dia ke kiri dan motor kontrol 2 itu untuk motor kontrol 1 itu untuk dia ke kiri dan motor kontrol 2 itu dia ke kanan. Nah, seperti tadi kita enable, namun ada sedikit perbedaan karena nanti dua motor yang kiri itu harus dia bergerak ke depan dan dua motor yang kanan itu dia bergerak ke belakang yang nantinya bisa membuat motor kita berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini kita mempunyai kecepatannya speed A, B, AB. Nah, speed AB-nya itu jika ini tadi inputannya ini sudah ada di atas dari PID output-nya yang nanti ada di bawah, ada di bagian bawah.
fungsinya, namun jadi kita lewati dulu. Nah, untuk motornya ini kita karena yang satu harus bergerak ke depan dan yang satu bergerak ke belakang, jadi nanti untuk setiap motornya state dari in-nya seperti ini, ada low, high, high, low, low, high, high, low. Nah, ini nanti dia bisa bergerak ke sebelah kiri. Nah, untuk motor control 2 sama seperti atas, cuma nanti di in-nya juga berbeda seperti high, high, low, high, high, low, low, high seperti ini. Ya. Nah, kemudian stop motor itu untuk mematikan motor jadi dia tidak bergerak apapun sama sekali. Ya. Jadi semuanya low dan enable dan value kecepatannya nanti jadi 0. Nah, kemudian ini adalah PID control yang kita buat. Nah, PID control yang kita buat ini satu untuk salah satu karena untuk gerak ke kanan dan ke kirinya dia harus plus ataupun minus. Jadi PID control yang ini dia berfungsi untuk bergerak ke kanan. Jadi dari Y error-nya tadi dimasukkan ke sini dan nanti akan dilakukan kalkulasi oleh PID-nya. Kemudian output-nya itu akan dikeluarkan yang nantinya akan masuk ke motor control 1 atau motor control 2. PID control 2 itu juga sama seperti yang motor PID control 1, namun dia untuk yang ke kiri. Ya. Dan filternya output-nya akan dimasukkan ke salah satu motor kontrol ini. Nah, dan memanggilnya ada di sini motor kontrol 2 PID output. Ya. Jadi kita masukkan keluaran dari PID-nya ke motor kontrolnya ini, dia geraknya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian akan kita lanjutkan ke kode pacar yang kami gunakan. Ya. Jadi ini adalah kode pacar yang kami gunakan. Jadi ini adalah kode Python yang kami gunakan. Kita menggunakan beberapa library. Salah satunya adalah CV2 adalah CV2 OpenCV, yaitu untuk pemrosesan sebuah citra. Kita menggunakan NumPy untuk calculation numerical. Kemudian kita menggunakan import request dan import socket. Nah, import request ini untuk memanggil protokol HTTP yang telah disediakan oleh Python, dan socket itu untuk protokol HTTP protokol HTTP serial yang telah disediakan oleh Python juga. Nah, kemudian ini ada dua URL. Yang pertama adalah URL yang ini, dan yang kedua adalah ESP32IP. Nah, URL yang atas ini untuk mengakses ESP32 camp-nya. Sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mengaksesnya menggunakan web browser ataupun kode. Kedua, ESP32IP ini untuk mengakses server dari ESP362 motor tersebut akan jadi Y error, var, dan close-nya, informasi tersebut akan kita kirimkan ke ESP32 motor melalui IP ini. Nah, kemudian terdapat portnya, jadi portnya kita menggunakan default saja, ESP32 portnya 80, yang bisa kita setting di ESP32 motornya tadi. Nah, terus ini socket AF inet, socket.shockstream sama dengan S. Nah, ini nanti untuk memanggil parameter dari library socket agar dapat mengirim data keluaran dari kode ini ke SP32 motornya. Nah, kemudian yang lookup CV2 video capture URL plus 81, stream. Nah, kode ini berfungsi untuk memanggil IP dari ESP32 camp tersebut. Kita panggil URL-nya. Nah, kode ini nanti akan bertindak sebagai web browser. Dia akan mengakses local IP-nya, dan dia akan mengakses parameter di belakangnya, ditambahi parameter setelah HTTP-nya, setelah HTTP IP-nya, .281, stream. Nah, itu dia ini gunanya untuk mengakses
IP-nya, kemudian dia langsung mengakses bagian dari HTTP-nya, bagian dari HTTP-nya itu yang bertindak untuk mengeluarkan video dari ESP32 webcam-nya. Nah, kemudian kita memiliki banyak function-function di sini. Jadi yang pertama set resolution. Set resolution itu jadi kita memiliki banyak pilihan resolusi, namun tidak semuanya bisa dipakai karena limitasi dari ESP32 webcam tersebut dan juga limitasi manufaktur dari ESP32 webcam-nya tersebut. Nah, jadi yang paling tinggi itu UXGA, namun UXGA itu kadang tidak reliable. Jadi kita pakai yang reliable dan kualitasnya cukup bagus, yaitu VGA 640x480. Kita masukkan resolusi ini ke sebuah indeks yang dapat dipanggil menggunakan nomor. Nah, kemudian kita ada set quality-nya. Jadi dalam sebuah video jadi dalam sebuah resolusi tersebut kita bisa atur kualitas gambar dari resolusi tersebut karena resolusi itu tidak menandakan bahwa kualitas gambarnya bagus. Nah, di sini set quality-nya bisa kita atur di sini, untuk mengatur kualitas yang dipakai oleh SP32 cam-nya. Nah, AWB ini untuk kita dapat memanipulasi dari lokal IP-nya ESP32 cam-nya itu agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita mempunyai function def detect Aruco marker. Nah, ini untuk apa? Jadi kode detect Aruco marker ini berfungsi untuk mendeteksi Aruco pada sebuah gambar. Nah, jika sudah mendeteksi Aruco pada sebuah gambar, dia akan mengeluarkan sebuah variabel yang bernama frame, di mana di dalam frame tersebut memiliki dia akan mengeluarkan variabel corner dan ID, di mana corner dan ID itu akan dikeluarkan dari function ini dan akan dimasukkan ke function draw outline frame corner. Nah, jadi tujuan dari kedua kode ini adalah yang pertama tujuan dari kedua function ini adalah pertama dia mengeluarkan sebuah variabel jika sebuah Aruco itu terdeteksi. Nah, setelah Aruco itu terdeteksi, dia akan mengirimkan informasi sisi-sisi dari Aruco tersebut, di mana sisi-sisi tersebut akan digambarkan sebuah garis hijau yang mengitari Aruco marker tersebut. Nah, yang nantinya akan kita pakai pada kalkulasi setelahnya. Jadi di draw outline dan di draw square ini dia akan menggambar sebuah garis kotak pada pada Aruco yang telah terdeteksi. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke function evaluate Aruco. Nah, function evaluate Aruco ini untuk mengevaluasi Aruco tersebut pada sebuah gambar berdasarkan resolusi yang kita atur, yaitu 640x480, di mana nanti dia akan dievaluasi status dari Aruco yang terdeteksi tersebut. Nah, jadi kita sudah mengetahui panjang dan lebar dari Aruco tersebut. Nah, dari panjang dan lebar Aruco tersebut, kita bisa mengevaluasi Aruco tersebut. Apakah Aruco tersebut berada pada sebelah kiri, berada pada sebelah kanan, ataupun Aruco tersebut jauh ataupun dekat. Nah, jika Aruco tersebut jauh, maka gambar Aruco-nya kecil. Jadi luasan dari Aruco itu menjadi kecil.
Nah, jika luasan Aruko tersebut di bawah sebuah threshold tertentu, dia akan mengevaluasinya sebagai jauh. Namun, jika Aruko tersebut besar dan jika Aruko tersebut dekat, dia akan terdeteksi Arukonya besar. Jadi, panjang dan lebarnya itu menjadi bertambah dan luasannya bertambah. Nah, jika itu melebihi sebuah threshold tertentu, dia akan terdeteksi sebagai besar. Seperti itu. Nah, jika luasan dari Aruko tersebut pas, jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, dia akan mendeteksi bahwa jarak dari Aruko tersebut pas. Jarak dari Aruko tersebut telah cocok. Nah, untuk kanan kirinya tersendiri juga ada threshold, jadi kita ada titik tengah dari sebuah gambar yang kita terima. Nah, dari titik tengah tersebut, jika dia terlalu ke kanan dan melewati sebuah threshold yang telah kita setting, itu nanti dia akan terdeteksi dia terlalu ke kanan dan dia akan mengeluarkan errornya berapa. Errornya tersebut adalah jarak dari titik tengah ke Aruko tersebut. Sama juga halnya jika dia terlalu di sebelah kiri. Nah, di sini if land first marker corner ini dari kode yang atas tadi, dari tag Aruko markernya ini. Nah, ini untuk mendeteksi kode-kode ini untuk mendeteksi dari kotakannya itu sebut maaf, untuk mendeteksi Aruko-nya tersebut dan mendeteksi Aruko untuk mengevaluasi Aruko-nya tersebut. Jadi evaluasinya tersebut akan keluaran sebuah angka. Nah, angkanya nanti akan kita tes menggunakan beberapa logic di sini. Nah, logic-logic di sini seperti marker size lebih dari 76, marker size kurang dari 110, ini menandakan bahwa dia terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, namun jika di antara kedua angka ini, dia akan mengeluarkan bahwa jarak dari Aruko tersebut sudah pas. Kemudian dia akan mengembalikan pas, terlalu dekat, ataupun terlalu jauh. Nah, kemudian untuk errornya tadi, untuk error jika dia terlalu ke kanan atau dia terlalu ke kiri, nanti jumlah errornya nanti akan kita masukkan ke X error ini. Nah, di X error ini nanti kita akan return X error titik 2 atau titik 2 titik 2F. Jadi ini bentuknya float. Bentuknya float kita masukkan ke sebuah string. Dan jika kita lihat setiap di belakangnya ada garis miring N. Nah, garis miring N-nya itu nanti itu penting di SP3 motornya agar bisa dipisah antara data-data yang telah diterima seperti itu. Nah, jika tidak terdeteksi siapapun, maka dia akan mengeluarkan none atau non available seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut. Jadi yang selanjutnya adalah untuk perulangan kode ini agar selalu berulang pendeteksian Aruko-nya dan akan selalu berulang pengaksesan ESP32 CAM dan pengiriman datanya ke ESP32 motor seperti itu. Nah, jadi di sini jadi seperti void setup-nya, kita mulai socket connect-nya dan kita mengeluarkan di monitoring pie chart-nya bahwa sudah terkoneksi ke ESP32-nya. Nah, jika kode ini tidak terkoneksi, kode ini nanti akan mengeluarkan error bahwa ESP32 maupun itu motor atau kameranya itu tidak terdeteksi. Itu nanti sudah otomatis menggunakan socket-nya, menggunakan library socket dan menggunakan library socket dan library request-nya. Nanti sudah terdeteksi sendiri di sana dan dia akan mengeluarkan errornya di monitoring pie chart-nya. Nah, terus di sini adalah perulangannya. While true, if cap is open, return frame. Nah, if return, dia akan memanggil function-function yang di atas tadi. Nah, function-function yang di atas tadi. Nah, terus di sini, dari hasil evaluasi tersebut, kita masukkan ke data, variabel data. Nah, variabel data tersebut, kita akan masukkan ke dalam perintah socketnya tadi yang telah di setting di atas. Jadi socket
send data, jadi isi datanya tadi, encode, 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 tutup kurung. Nah, ini encode tersebut, karena data tadi itu bentuknya ada dua, yaitu float dan string. Jadi float dan string itu tidak bisa semena-mena kita langsung kirim dari soketnya. Jadi harus kita encode dulu agar data tersebut bisa kita kirim melalui HTTP, melalui library soketnya tersebut menggunakan HTTP serialnya tersebut. Nah, dari dari pengiriman tadi nanti akan diterima oleh ESP32 motornya. Nah, ESP32 motornya tadi menerima datanya tersebut dan dia akan bergerak sesuai dengan data yang telah diterima dari kode PyCharm ini. Nah, kemudian kita punya beberapa key di sini. Beberapa key di sini untuk debugging sebenarnya seperti, jadi ada resolusinya bisa kita pilih menggunakan R, kualitasnya juga bisa kita pilih menggunakan Q, dan jika kita ingin exit dari kode tersebut, kita menggunakan tombol E. Nah, CV2-nya kita close dan capture-nya kita close di sini, seperti panduan yang ada pada OpenCV, seperti itu. Ya, seperti ini penjelasan dari kode yang kami gunakan pada proyek akhir robotika ini. Untuk selanjutnya adalah penjelasan dari skematik yang kita gunakan. Ya, saya serahkan ke yang selanjutnya. Baik, saya lanjutkan di sini. Sebelum masuk ke penjelasan skematik, di sini ada video demo terlebih dahulu. Baik, untuk penjelasan dari skematiknya sendiri, di sini ada input power sebesar 12 volt yang dialirkan ke voltage regulator 5 volt sebelum masuk ke L298N. Lalu dari L298N, tegangan diteruskan ke motor 25GA370 yang membutuhkan tegangan 12 volt. Selain itu, keluaran dari voltage regulator 5 volt juga terhubung ke L298N. Kemudian dialirkan ke AMS untuk diubah menjadi 3,3 volt. Lalu tegangan 3,3 volt tersebut akan dialirkan ke chip ISP32, sementara tegangan 5 volt akan diteruskan ke ultrasonic sensor. Lalu untuk pin GPIO dari ISP32 akan terhubung ke 4 pin L298N dari enable A hingga D dan 8 pin input. Sisa pin GPIO akan dialokasikan untuk ultrasonic sensor. Untuk mengunggah kode chip ISP32, kami menggunakan FTDI yang terhubung ke EX-TX ISP32. Lalu terdapat dua tombol boot yang terhubung ke IO 0 dan reset ke EN.
Lalu kesimpulannya, implementasi sistem smart following Aruko pada keranjang belanja berbasis ISP32 menghadirkan solusi cerdas untuk meningkatkan efisiensi belanja dengan memanfaatkan teknologi marker Aruko. Dengan ISP32 sebagai basisnya, sistem secara otomatis mengendalikan gerakan keranjang belanja mengikuti individu yang membawa Aruko marker. Komponen seperti motor ISP32 dan kamera ISP32 dipadukan dengan spesifikasi perangkat yang cermat, memberikan operasional yang lancar dan optimal. Dengan konektivitas nirkabel, robot ini dapat berkomunikasi dengan sistem pusat dan menerima pembaruan konfigurasi secara remote. Keseluruhan implementasi ini menggabungkan kecerdasan algoritma dengan teknologi SP32, menciptakan pengalaman belanja yang efisien dan nyaman dalam berbagai lingkungan Intel. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk proyek robotika dari kelompok 1 ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.